Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap di rumah saja. Perkenalkan, nama Bapak adalah Wahyudi MPD, Guru IPA SMP Negeri 4 Bontang. Marilah kita berdoa sebelum mengikuti pelajaran lebih lanjut. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun judul pembelajaran kali ini yaitu energi dan daya listrik. Sedangkan tujuannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami energi dan daya listrik dengan baik dan benar. Baik, kita bahas tentang energi dan daya listrik, mata pelajaran IPA kelas 9. Mohon disimak dengan baik. Sub pembahasannya adalah pertama, keunggulan energi listrik, kedua, pemanfaatan energi listrik, dilanjut dengan konsep energi listrik, selanjutnya yaitu daya listrik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik. Listrik memiliki beberapa keunggulan karena bisa diubah menjadi energi bentuk lain. Agar lebih jelas konsep tentang energi listrik, bahwasanya energi listrik bisa berubah menjadi energi lain, bisa disimak video berikut ini. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi lain yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin. Energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya pada setrika. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, terdapat di lampu-lampu jalanan, di mobil-mobil yang lampunya sedang menyala di malam hari. Energi listrik berubah menjadi energi kimia, terdapat di dalam larutan elektronik. Demikian beberapa contoh atau 4 contoh terkait dengan perubahan energi listrik menjadi energi yang lain. Adapun sumber-sumber energi listrik yang selama ini sering dipakai, saya sajikan ada 10 sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak. Adapun sumber energi listrik yang pertama yaitu nuklir. Nuklir menjadi sumber energi listrik yang paling padat. Bahan nuklir dari unsur uranium. 1 kg uranium bisa digunakan untuk menyalakan lampu 100 watt mampu bertahan selama 180 tahun. Adapun 1 kg batu bara hanya bisa menyalakan lampu 100 watt selama 4 hari saja. Sumber energi listrik yang kedua yaitu minyak. Bahan bakar minyak menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Sumber energi listrik yang ketiga yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut yang besar dapat digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik yang keempat yaitu kincir angin. Kekuatan kincir angin yang besar dapat digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik yang besar. Sumber energi listrik yang kelima yaitu batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh banyak pembangkit listrik di Indonesia untuk menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik keenam yaitu hidroelektrik, dikenal dengan energi bendungan. Energi ini dari air yang dibendung nantinya memutarkan turbin untuk mendapatkan sumber listrik.
Sumber energi listrik yang ketujuh yaitu panas bumi. Panas bumi bisa digunakan untuk memutar turbin dan dihubungkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik yang kedelapan yaitu tenaga surya. Cahaya matahari yang panas ditangkap oleh sel surya untuk diubah menjadi energi listrik. Sumber energi listrik ke-9 yaitu pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Sumber energi listrik ke-10 yaitu biomas. Biomas sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis, baik produk maupun buangan. Biomas digunakan sebagai sumber energi listrik. Demikian tadi beberapa contoh sumber energi listrik saat ini, dan tentunya masih banyak sumber energi listrik yang lain yang tidak bisa disebut di dalam pembelajaran ini secara keseluruhan. Tugas kalian yaitu mencari, mendaftar sumber-sumber energi listrik yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Adapun pemanfaatan energi listrik, saya sajikan beberapa contoh pemanfaatan energi listrik. Di antaranya yaitu pertama, untuk menerangi ruangan. Kedua, menggerakkan kipas angin. Ketiga, untuk menyalakan lampu mobil di malam hari. Keempat, energi listrik bisa kita gunakan untuk menambah daya pada laptop. Oke, tetap fokus lanjut ke konsep energi dan daya listrik. Konsep energi listrik. Mari kita bahas tentang konsep energi listrik. Di layar TV kalian tidak ada gambar sketsa rangkaian listrik sederhana. Ditandai dengan adanya beda tegangan atau sumber beda tegangan. Di sini digambarkan batu baterai yang ada kutub positif dan kutub negatifnya. Terus ada resistor yang ditandai dengan huruf R besar atau disebut hambatan. Ada saklar di samping kutub positif. Antara resistor, saklar, dan baterai dihubungkan dengan garis hitam, itu yang menunjukkan kabel atau penghantar. Di atas huruf R ada huruf Q. Ini menunjukkan ada muatan berpindah. Muatan dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, energi listrik adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan dari kutub negatif menuju kutub positif. Jadi besar energi yang digunakan untuk memindahkan muatan dari kutub negatif menuju kutub positif itu adalah secara matematis ditulis W sama dengan Q kali beda tegangan. Itulah energi listrik. Jadi besar energi listrik dalam suatu rangkaian sebanding dengan perkalian besar muatan dikalikan dengan besar beda potensial. Di mana Q sama dengan muatan yang satuannya kolom, sedangkan V yaitu beda potensial satuannya volt, sedangkan W yaitu menunjukkan energi listrik satuannya joule. Sementara kuat arus listrik adalah I sama dengan I per T. Maka persamaan energi menjadi W sama dengan V I kali T. Jadi persamaan 1 berubah menjadi persamaan 2 setelah I diganti dengan V kali T. Baik, pernahkah kamu melihat atau memperhatikan lampu pijar
Di sana tertulis 60 watt garis miring 220 volt. Misalnya seperti itu. Tulisan pada lampu tersebut mempunyai arti bahwa lampu pijar akan menyala memiliki daya 60 watt jika terpasang pada tegangan 220 volt. Energi yang diserap tiap detik sebesar 60 watt. Oke, contoh. Sebuah lampu dihubungkan pada sumber tegangan PLN sebesar 220 volt. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,2 ampere dan lampu menyala selama 5 menit, berapakah besar energi listrik yang dihasilkan lampu? Jawab. V 220 volt. Arus atau I sama dengan 0,2 ampere. Sedangkan T waktunya 5 menit atau kalau dibuat sekon menjadi 300 sekon. Rumus energi listrik yaitu V dikali arus dikali dengan waktu. V diketahui 220 volt. Adapun arus diketahui 0,2 ampere. Sedangkan waktu diketahui 300 sekon. Lalu berapa hasilnya? 13.200 joule. Itulah energi yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu selama 5 menit atau selama 300 sekon. Jadi besar energi lampu yang dihasilkan oleh lampu adalah 13.200 joule. Pernahkah kalian menghitung energi yang dipakai selama semalam peralatan listrik yang dipasang di rumah kalian? Banyaknya energi listrik yang kalian gunakan untuk alat-alat listrik di rumah adalah sebanding dengan tegangan dan kuat arus listrik pada alat listrik tersebut. Sehingga besar energi listrik yang digunakan dapat kita hitung dengan persamaan W sama dengan V kali I kali T. Oleh karena V sama dengan I kali R, maka W sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau W sama dengan V kuadrat kali T dibagi R, di mana W adalah energi yang satuannya joule, sedangkan V adalah tegangan yang satuannya volt, sedangkan I menunjukkan kuat arus satuannya ampere, sedangkan T menunjukkan waktu penggunaan satuannya sekon. Contoh soal, sebuah setrika listrik yang bertegangan 120 volt dilalui oleh arus 2 ampere. Tentukan energi kalor yang ditimbulkan setelah setrika dialiri arus listrik selama 2 menit. Baik, diketahui dari soal tersebut tegangan sama dengan 120 volt. Arusnya sama dengan 2 ampere. Sedangkan waktu T sama dengan 2 menit. Jika dirubah menjadi sekon, menjadi 120 sekon. Ditanya W atau energi. Jawab. Rumus W sama dengan tegangan atau V dikali I dikali T. Sementara
Diketahui V 120 dikali E sama dengan 2 dikali 120 yang menunjukkan T. Hasilnya 28.800 Joule. Lampu pijar seperti terlihat di dalam gambar. Lampu pijar memiliki filamen yang terbuat dari kawat tungsten yang memiliki titik lebur 3.400 derajat Celcius sehingga dapat menahan pijar berwarna putih. Ini filamennya ya, itu berbentuk bergambar bergerigi itu. Filamen lampu mudah terbakar di udara. Jadi karakteristik filamen lampu mudah terbakar di udara, sehingga di dalam bola lampu diisi dengan gas argon dan gas nitrogen. Lampu pijar, energi listrik dirubah menjadi energi cahaya cuma 10%, sedangkan yang 90% menjadi energi panas. Sekarang lampu neon. Lampu neon atau TL, biasa disebut TL, terdiri dari tabung kaca berisi uap raksa. Pada ujung-ujungnya tabung terdapat elektroda. Bagian dalam kaca tabung dilapisi bahan yang dapat berpendar ketika terkena sinar ultraviolet. Gambar seperti di layar, sering kita melihat lampu tabung itu zaman dulu, sekarang agak kurang. Cahaya lampu tabung menghasilkan cahaya 60%. Jadi energi listrik diubah menjadi energi cahaya sebesar 60% pada lampu tabung. Sedangkan panas hanya 40%. Jadi energi listrik dirubah menjadi energi panas pada lampu tabung hanya sebesar 40%. Bagian-bagian lampu tabung yaitu selongsong tabung kaca, elektroda di kanan dan di kiri, di ujung kanan dan ujung kiri, uap ditaruh di dalam tabung kaca, di uap raksa ditaruh di dalam tabung kaca, zat yang berpendar itu menempel di dinding-dinding tabung kaca bagian konversi energi listrik menjadi energi kalor. Beberapa alat listrik merubah listrik menjadi kalor, seperti setrika, solder, dan pemanas listrik. Banyaknya kalori yang dihasilkan sama dengan banyaknya listrik yang digunakan, sehingga banyaknya kalor yang dihasilkan atau listrik yang digunakan dapat kita hitung dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan Q, atau W sama dengan PIT, sedangkan Q sama dengan MC delta T, sehingga VIT sama dengan MC delta T. Baik, kita bahas contoh. Sebuah bejana berisi 0,2 kg air dingin. Ketika pemanas celup listrik dicelupkan dan dihubungkan ke listrik 12 volt, kuat arus 4 ampere mengalir melalui elemen pemanasnya. Jika pemanas listrik dijalankan selama 210 sekon, tentukan kenaikan suhu air. Sementara kalor jenis air nilainya 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Baik, cara mengerjakannya yaitu kita tulis diketahui dulu
Massa air sama dengan 0,2 kg. Kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Tegangan 12 volt. Arus yang mengalir 4 ampere. Waktunya 210 sekon. Ditanya perubahan waktu. Maaf, ditanya perubahan suhu. Jawab, Q sama dengan W. Jadi persamaan tadi kita pakai Q sama dengan W. Q sama dengan MC delta T. Sementara W sama dengan P kali I kali T. Sehingga MC delta T sama dengan P kali I kali T. 0,2 kali 4.200 dikali perubahan suhu sama dengan 12 volt kali 4 ampere kali 210 sekon. Hasilnya 840 kali perubahan suhu sama dengan 10.080. Sehingga bisa dicari perubahan suhunya yaitu 10.080 dibagi 840 hasilnya yaitu 12 Kelvin. Daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain per satuan waktu. Daya listrik diberi persamaan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Atau P sama dengan V kali I. Di mana P sama dengan daya dengan satuan watt. Adapun W artinya yaitu energi dengan satuan joule. Sedangkan V sama dengan tegangan, satuannya volt. Sedangkan I, huruf I menunjukkan kuat arus, satuannya ampere. Huruf T menunjukkan waktu, satuannya sekon. Contoh, sebuah setrika listrik 200 watt bertuliskan 200 watt, 125 volt dipasang pada tegangan yang tepat selama 1 menit. Berapa banyak energi listrik yang digunakan? Diketahui P sama dengan 200 watt. V atau tegangan sama dengan 125 volt. Sedangkan waktunya 1 menit atau 60 detik atau 60 sekon. Ditanya W energinya. Jawab, W sama dengan P kali T. P bernilai 200, sedangkan T bernilai 60. Jadi P diketahui 200, sedangkan T diketahui 60 sekon atau 60 detik. Jadi hasilnya W yaitu 12.000 joule. Daya. Lampu manakah yang akan menyala lebih terang antara lampu A dan lampu B?
lampu B ternyata menyala lebih terang. Mengapa lampu B menyala lebih terang? Lampu B menyala lebih terang karena menghasilkan energi yang lebih besar dalam setiap detiknya dibanding dengan lampu A. Daya dapat didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan setiap sekon atau setiap detik. Adapun rumus daya yaitu P sama dengan W dibagi T. P artinya daya, satuannya watt, sedangkan W artinya energi, satuannya joule, sedangkan T menunjukkan waktu, satuannya sekon. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Nampak di layar rumus-rumus energi jika dimasukkan kepada rumus daya, sehingga rumus daya menjadi pertama P sama dengan V kali I. P sama dengan I kuadrat kali R. P sama dengan V kuadrat per R. Baik, memasuki contoh. Contoh pertama, sebuah setrika listrik terdapat tulisan 300 volt atau 300 watt, 220 volt. Jika setrika digunakan pada tegangan 220 volt, berapakah kuat arus yang mengalir pada setrika tersebut? Jawab, P sama dengan 300 watt. Volt atau beda tegangan sama dengan 220 volt. Arus yang mengalir bisa dihitung dengan I sama dengan P per V. Adapun hasilnya I sama dengan 1,36 ampere. Soal yang kedua, dua buah lampu L1 dan L2 masing-masing memiliki spesifikasi 10 watt, 200 volt, dan 20 watt, 200 volt dirangkai seri seperti gambar. Jika rangkaian lampu disatu pada tegangan 200 volt, berapakah daya yang dihasilkan masing-masing lampu? Rangkaian sederhana sketsanya seperti di gambar. Diketahui R1 atau hambatan pertama sama dengan tegangan kuadrat pertama dibagi daya pertama. Sedangkan R1 hasilnya yaitu 4000 ohm. Adapun R2 dari rumus hasilnya yaitu 2000 ohm. Sehingga R1 atau hambatan pertama atau hambatan total sama dengan hambatan 1 atau R1 ditambah hambatan 2. Hasilnya 6000 ohm. Sehingga arusnya hasilnya 1/30 ampere. Karena 200 bagi 6000. Daya yang pertama hasilnya 4,44 watt. Daya yang kedua hasilnya 2,22 watt. Ya, demikian.
Cara menghitung daya alat listrik jika diberi tegangan yang tidak sesuai dengan tegangan spesifikasinya dapat ditentukan melalui persamaan di bawah ini. V1 kuadrat dibanding dengan P1 sama dengan V2 kuadrat dibanding dengan P2 kuadrat. Contoh, sebuah lampu terdapat tulisan 220 volt, 60 watt. Jika lampu dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya yang dihasilkan lampu adalah sebesar 15 watt. Daya listrik pada alat-alat listrik. Pada setiap alat listrik selalu terdapat data tegangan listrik dan dayanya, seperti lampu 220 volt, 25 watt, terus lampu 220 volt, 40 watt, kemudian lampu 220 volt, 60 watt. Lampu-lampu manakah yang paling terang? Lampu 60 watt akan menyala paling terang, dan lampu 25 watt menyala paling redup. Mengapa? Data pada alat-alat listrik tersebut, V dan P, berarti alat tersebut bila dihubungkan pada tegangan listrik sebesar V volt, maka listrik yang diserap oleh alat listrik tersebut adalah sebesar P watt. Pemasangan alat listrik. Jadi jika sebuah lampu memiliki data 220, 25 watt, berarti lampu tersebut menyerap daya sebesar 25 watt bila diberi tegangan sebesar 220 volt. Bagaimana bila tegangannya bukan 220 volt? Bila alat listrik diberi tegangan yang tidak sesuai, maka alat tersebut akan menyerap daya yang tidak sesuai dengan data yang ada. Contoh, jika sebuah lampu 220 volt 60 watt diberi tegangan 110 volt, maka lampu tersebut hanya menyerap daya listrik sebesar 15 watt. Hal ini dikarenakan bila sebuah alat listrik memiliki data P, hambatan listriknya adalah R sama dengan V kuadrat per P. Ongkos energi listrik. Energi listrik yang kita pakai disuplai oleh PLN, pembangkit listrik negara. Bagaimanakah PLN menghitung pemakaian energi listrik di rumah kita? Bagaimanakah cara menghitung ongkos energi listrik? Energi listrik yang kita gunakan biasa diukur dengan alat sejenis joule meter, yakni kWh meter. kWh meter mengukur energi listrik dalam per seribuan joule setiap jamnya. Contoh, dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, 2 lampu 60 watt, dan sebuah TV 60 watt. Setiap hari dinyalakan selama 4 jam. Berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga 1 kWh sama dengan Rp75? Daya total alat-alat listrik P 4 kali 20 plus 2 kali 60 plus 1 kali 60. Hasilnya 260 watt.
dayanya keseluruhan. Waktunya 30 hari, sehingga T sama dengan 30 kali 4 jam. Hasilnya 120 jam. Energi listriknya dengan rumus W sama dengan P kali T. W sama dengan 260 kali 120 per 1000. Sama dengan 31,2 kilo kWh. Biaya 31,2 kali Rp75. Hasilnya 2.340. Demikianlah materi energi dan daya listrik kali ini. Semoga meningkatkan pengetahuan tentang energi dan daya listrik bagi semua anak. Terus semangat di dalam belajar, tetap jaga kesehatan, semoga masa depan kalian semakin cemerlang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.